Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tentang ayat-ayat tentang larangan menuduh-nuduh, menfitnah-fitnah, menyebar kebohongan, menyebar hoak, bikin perpecahan, nggak boleh. Apalagi terus memprovokasi, ayo kita lawan. Emangnya musuh sopo? Al-makna al-ijmali, makna yang bersifat global. Yaqulullahu jalla sana'uh, Allah subhanahu wa ta'ala dawuh, jalla sana'uh, agung pujaan baginya. Dawuhnya ma maknahu, sesuatu yang maknanya berikut ini. La yahlif ahlul fadli wassalah waddin alladzina wassa'allahu alaihim fir rizqi wa aghnahum min fadlihi ala alla yu'tu aqaribahum. Jangan bersumpah orang-orang kaya yang diberi anugerah Allah, orang-orang soleh, orang-orang ahli agama, alim-alim, yang mana Allah memberikan kelonggaran atas mereka dalam hal rezeki, dan Allah membuat mereka kaya dari anugerahnya. Abu Bakar maksudnya. Janganlah bersumpah untuk tidak memberikan bantuan kepada kerabat-kerabat mereka, karena kerabatnya yang ngregene ketika itu. Minal fuqara, dari kalangan orang fakir miskin, wal muhajirin, dan sahabat muhajirin. Makanu yu'tunahum, sesuatu yang dahulu mereka memberikannya, iyahu memberikannya, hum kepada mereka, minal ihsan yakni bantuan kebaikan, lijurmin hanya karena kejahatan, irtakabu yang kerabatnya melakukannya. Ini kerabatnya kerabatnya Abu Bakar menuduh Aisyah selingkuh. Abu Bakar mangkel bersumpah kon maring ini rata wae bantuan maneh. Nah, Quran melarang ojo ta sakno iku yo masih bedik-bedik ya tetep pona, najan bedik ya pona amu. Ya. Mangkel wae wis lah tetep diwehi. Quran tetap memandang maslahat. Satu, kalau kamu enggak memberi, dia mati. Kalau kamu enggak memberi, jangan-jangan malah dia nanti dibantu orang lain. Malah dibantu orang Kristen. Malah berbahaya. Ya. Masih yang bedik-bedik ya tetap dibantu DKI. Au dzambin fa'aluh, atau karena dosa yang mereka kerjakan. Wal ya'fu, hendaklah yang orang kaya itu, Pak D-nya yang kaya-kaya, yang baik-baik, memaafkan. Amma kana minhum, terhadap dosa yang terjadi dari kerabatnya itu. Min jurmin, yakni kejahatan menuduh Aisyah. Wal yasfahu, hendaklah mereka berlapang dada. Amma badara minhum, dari sesuatu yang muncul dari kerabat-kerabat itu, min isa'atin yakni perbuatan salah. Wal ya'udu ila misli ma kanu alaih, hendaklah mereka yang kaya kembali seperti perbuatan yang dahulu mereka lakukan, minal ifdal, yakni memberikan bantuan, wal ihsan, dan berbuat baik kepada keponakan Mistah. Ala tuhibbuna ayyuhal mu'minun, tidakkah kalian suka
tidakkah kalian senang hai orang-orang mukmin an yukaffirallahu ankum sayyiatikum, tidakkah kalian suka Allah menghapus dari kamu sayyiatikum kesalahan-kesalahanmu. Sampean kan senang toh kalau salah diampuni Allah, nggih senang. Nah kalau sampean senang diampuni Allah meskipun salah, you harusnya juga mau dong mengampuni orang yang salah. Wong kamu juga kepingin diampuni kak. Ya. Ojo model dendam ngono lah. Umpamane jadi presiden dendammu enggak boleh. Awas biyen gak milih aku kan. Ya. Ojo dendaman. Jadi pengasuh pondok dendam, wah santri ini keluwen bahaya. Jadi ketua RT dendam. Jadi ketua ranting NU dendam. Bahaya. Enggak boleh. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Tidakkah kalian suka Allah menghapus dosa-dosamu? Wa yaghfir lakum dzunubakum, mengampuni dosa-dosamu. Wa yudkhilakumul jannah, dan memasukkan kamu ke surga ma'al abrar, bersama orang yang baik-baik. Suka kan kamu? Nggih suka. Nah kalau kamu suka diampuni, dimasukkan surga, you harus juga mau mengampuni. Summa akhbara ta'ala bi anna alladhina yarmuna al-mu'minati al-'afifati tahirati bizina wa yakdhifunahunna bil fahisyah. Lalu Allah mengkhabarkan bahwa orang-orang yang menuduh zina kepada perempuan-perempuan mukmin, yang mana perempuan itu menjaga diri, nutup aurat, berbuat baik, jamaah, kok tetap dituduh zina, at-tahirat, menuduh zina perempuan yang suci-suci. Wa yakdhifunahunna, dan mereka menuduh perempuan baik-baik itu bil fahisyah, selingkuh, melacur. Wa hunal ghafilat, padahal perempuan itu senantiasa menjauhi an mithli hadzal iftira, menjauhi dari tuduhan bohong seperti ini, wal buhtan, dan menjauhi tuduhan fitnah seperti ini. Orang perempuan baik-baik kok dituduh-tuduh. Haula alladzina yattahimun al-harair, mereka-mereka yang suka menuduh perempuan-perempuan merdeka, al-afifat, perempuan yang senantiasa menjaga kehormatan, as-sarifat, perempuan yang mulia-mulia, kok masih dituduh zina. Qad la'anahumullah, benar-benar Allah melaknat mereka, menghukum mereka di dunia cambuk 80 kali. Bisa babi hadzal buhtan, karena fitnah seperti ini, kedustaan seperti ini. Fataratahum min rahmatih, Allah usir mereka dari rahmatnya. Wa aujaba lahum al-adzab al-alim, Allah pastikan bagi mereka hukuman yang sangat menyakitkan. Apa itu? Al-jalda fid dunya, cambuk 80 kali di dunia. Wa adzab jahannam, dan azab jahannam fil akhirati, di akhirat. Bi sababi ma irtakabuh, sebab sesuatu yang telah mereka lakukan, min ismin, perbuatan dosa, wa jarimatin, kejahatan, fi haqqi ulaikal mu'minan, menyangkut wanita-wanita mukmin yang baik-baik itu. Dan kadang kalau lagi panas-panas politik, kampanye, masing-masing kelompok sulit menahan lesan. Ya, sing kene ngarani kono ngene, sing kono ngarani kene ngene. Sing kono diarani kadrun, sing kene diarani cebong. Angel dicegah karena emosi. Sekarang aja rame-rame nasab sulit menjaga lisan.
Jelas-jelas menungso ya sik diarani iblis bar. Ya, sulit menjaga lisan. Apakah yang enggak sependapat dengan dia itu ya sama dengan jeleknya, sama dengan iblis sehingga disebut iblis. Ya. Disebut dajjal. Apa ya sejelek itu? Bismillahirrahmanirrahim. Walaysa hadza fahasbu. Bal, dan bukan hanya ini saja. Bal, tetapi saufa tantik akan berbicara alaihim atas mereka jawarihuhum organ tubuh mereka wa tashhadu alaihim dan bersaksi atas mereka alsinatuhum lesan-lesan mereka wa aidihim dan tangan-tangan mereka wa arjuluhum dan kaki mereka. Kapan anggota tubuh bersaksi? Fi dzalikal yaumir rahib, di hari kiamat yang sangat menakutkan itu. Sangat serem. Bima kanu yaf'alunahu, tentang apa saja yang dahulu di dunia pernah mereka lakukan. Minal ifki, yakni menuduh bohong, berbuat kebohongan, membikin hoak, wal buhtan, dan menfitnah, wa satakunu fadihatuhum azimatan, wa satakunu bakal ada fadihatuhum, dipermalukannya mereka itu azimatan sangat besar. Ini sulit ini membuat kata benda malu ini. Ya dipermalukan, repot. Indama yakshifu amrohum, ketika Allah indama yankashif amruhum, ketika terungkap, terbongkar perkara mereka ala ru'usil ashhad, di depan para saksi, wa yanaluna jazaa'ahum, dan mereka memperoleh balasan mereka, al-adil yang adil, min ahkamil hakimin, dari Allah zat yang maha bijaksana. Alladzi la yudhi'u indahu mithqalu dzarrah, yang mana tidak akan hilang bagi Allah amal sekecil apapun, meskipun seberat debu. Jelek ya ada balasannya, baik ya ada balasannya, enggak akan hilang. Enggak ono bagi pangeran amale menungso ketelingsut. Amalmu hilang catatannya. Enggak ada yang yadhi'. Ya. Enggak ada yang hilang. Wa ya'lamuna fi dzalikal yaum, dan di hari itu baru mereka tahu annallaha adil, bahwa Allah maha adil. La yuzlimu ahadan min khalqih, Allah tidak menzalimi seorang pun dari makhluknya. Li'annahu huwal haqqul mubin, karena Allah maha benar yang nyata. Alladzi yakshifu likulli insanin kitaba a'malih, yang mana Allah mengungkap bagi setiap manusia catatan amal perbuatannya. Wa yujazihi, dan Allah membalasnya alaiha, atas semua amal perbuatan itu, al-jaza al-adil, dengan balasan yang adil. Summa akhbara ta'ala bi bara'ati sayyidah Aisyah as-siddiqah ummil mu'minin ridwanullahi alaiha. Lalu Allah mengkhabarkan tentang bersihnya Siti Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan selingkuh itu. Mubarra'una mimma yaqulun, Aisyah yang mereka tuduh zina dinyatakan bersih dari semua tuduhan itu. Mimma ramaha bihi ahlud dhalal wan nifaq, bersih dari apa yang telah menuduhnya ahlud dhalal wan nifaq, orang-orang sesat dan orang-orang munafik.
wa taqawwalu 'alaiha, dan mereka bikin-bikin kebohongan hoak 'alaiha kepada Aisyah minal fahisha, yakni dituduh serong, dituduh selingkuh. Wa ata bil burhanis sati', dan Allah datangkan bukti yang terang, wa dalil al-qati', dalil yang pasti, ala ismatiha, dalil bukti atas terjaganya Aisyah, wa nazahatiha, dalil bukti atas bersihnya Aisyah, wa bara'atiha, dalil bukti atas bebasnya Aisyah dari tuduhan macam-macam tadi. Fahiya zawju Rasulillah at-tahirah as-syarifah. Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang suci. Wa Rasulullah tayyib tahir. Rasul orang yang bersih suci. Wa qad jarat sunnatullah an yasuqal jinsa ila jinsih. Dan telah berlaku sunnah Allah mengumpulkan, menggiring orang sejenis dengan sejenisnya. Orang bersih kumpulnya dengan orang bersih. Orang suci kumpulnya dengan orang suci. Nabi yang suci tentu cenderung milih istri yang suci, yang bersih juga. Kalau kau tuduh Aisyah serong selingkuh, berarti kau juga tuduh Nabi cenderung selingkuh. Karena orang selingkuhan condongnya jodoh dengan orang selingkuhan. Ya, nggak ada mas. Orang selingkuhan jodoh dengan orang yang bersih itu nggak ada. Jadi al-khabithatu lil-khabithin, wal-khabithuna lil-khabithat, wat-tayyibatu lit-tayyibin, wat-tayyibuna lit-tayyibat. Itu nggak bisa kamu nuduh Aisyah serong. Wong dia istri tercintanya Kanjeng Nabi setelah Khadijah. Itu. Lama sok Nabi suka sama orang yang selingkuh. Enggak sesuai dengan rumus Quran lah. Kalau rumus Quran elek, judulnya elek, apik, judulnya yo apik. Fal khabithatu minan nisa lil khabithina minar rijal. Perempuan yang jelek-jelek ya jodoh bagi laki-laki yang jelek-jelek. Wal khabithuna minar rijal lil khabithati minan nisa. Laki-laki yang jelek-jelek jodohnya ya bagi perempuan yang jelek-jelek. Wat-tayyibatu minan nisa lit-tayyibina minar rijal. Perempuan yang baik-baik jodohnya bagi laki yang baik-baik. Wat-tayyibuna minar rijal lit-tayyibati minan nisa. Ulaikal muttahamat fi a'radihim. Perempuan-perempuan yang difitnah, dituduh menyangkut harga diri, kehormatan mereka itu, yakni Aisyah, bari'atun dinyatakan berlebar, dinyatakan bebas, bersih, mintil katuhmah, dari fitnah, dari tuduhan itu. Allah langsung menyatakan Aisyah bersih. Orang kayak Aisyah, kayak Siti Maryam, dituduh zina, ternyata bersih. Itu kalau di lingkungan Kristen langsung diberi pangkat santa kalau perempuan. Kalau laki-laki santo. Nabi Yusuf dituduh nguber-nguber Siti Zulaikha. Ternyata enggak terbukti, justru Zulaikha yang nguber-nguber Nabi Yusuf. Maka Yusuf dinyatakan bersih dari tuduhan itu. Disebutlah Yusuf yang suci, santo Yusuf. Ya, Maryam dituduh zina, melahirkan Nabi Isa, padahal suci, bersih. Disebutlah Maryam sebagai Maryam yang suci, Santa Maria. Istilah mereka begitu. Harusnya Aisyah, andai istilah di Kristen, disebut Santa Aisyah. Di Kristen. Bismillahirrahmanirrahim. Dinyatakan bariat, bersih, lebar, bebas, mintil katuhmah as-sani'ah, dari tuduhan, dari fitnah yang sangat keji itu. Kaifala
Bagaimana tidak? Wa hunna azwaju asrafi rasul. Lawang mereka itu istri Rasul yang paling mulia. Wa akrami makhluk. Istri makhluk yang paling mulia. Allah menurut Allah. Dan enggak mungkin Rasul yang paling mulia, paling suci, berjodoh dengan perempuan yang kau tuduh selingkuh. Aneh kamu. Rumusnya itu piye? Ya. Wa ma kana Allahu liyuqassimahum li ahabbi ibadi ilaih. Tidak mungkin Allah memberikan perempuan-perempuan itu kepada hamba yang paling Allah cintai, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illam yakunna tahirati nafsi. Jika perempuan-perempuan itu bukanlah orang-orang yang suci jiwanya, enggak mungkin Allah memberikan kepada nabi yang paling mulia, paling Allah cintai, istri-istri, kecuali istri-istri itu memang perempuan-perempuan yang bermental suci, bersih. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Mereka-mereka yang dituduh zina selingkuh dinyatakan bersih, lebar dari apa yang mereka ucapkan. Lahum maghfiratu wa rizqun karim. Bagi mereka yang dituduh zina tadi, dapat ampunan dan surga. Sababun nuzul. Riwayat tentang sebab turunnya ayat ini. Larangan bikin hoak. Tuduh-tuduh, fitnah-fitnah. Kuharane Islam pecah belah gara-gara fitnah. NU berpecah belah gara-gara fitnah. Rawa Ibnu Jarir At-Tabari an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat lamma nazala qawluh innal ladzina ja'u bil ifki usbatul lakum. Ketika turun ayat, sungguh orang-orang yang datang dengan membawa hoak, kebohongan, fitnah, usbatum minkum, itu juga golonganmu, keponakanmu sendiri. Sama. Keponakan Abu Bakar lah, Abu Bakar mertuanya Kanjeng Nabi. Iku sih dulurmu dhewe piye maneh. Arep tak kampleng iki dulur dhewe. Ora dikampleng ya cangkeme ya ngereket nih. Abu Bakar enggak sabar. Wes, demi Allah, marah ini kah mana aku bantu wes. Ya kelimpungan. Ya. Terus Gusti Allah, ojo ngono sakno. Iku masih bedik-bedik ya. Bonam. Ayat ini turun via Aisyah menyangkut Siti Aisyah. Wa fi man qala laha ma qala. Dan menyangkut Mistah yang menuduh kepada Aisyah maqala apa yang dia tuduhkan. Yakni menuduh Aisyah selingkuh. Jadi kalau sekarang ada orang kurang ajar, istrinya kiai dituduh, Ning dituduh, ustadzah dituduh. Wah dulu istri Rasulullah mas dituduh. Top mas. Ini fitnah yang super-super ini. Qala Abu Bakrin wa kana yunfiqu ala Mistah liqarabatihi wa hajatihi. Abu Bakar mengucap, padahal Abu Bakar itu senantiasa memberi nafkah bantuan kepada si Mistah. Karena dia memang kerabatnya dan karena melarat, langsung ucap, wallahi la unfiqu ala Mistah syai'an abadan. Demi Allah, maring ini saya tidak akan bantu kepada Mistah selama-lamanya. Ben kapok. Syai'an sedikit pun loro hatiku. Masuk istrinya Nabi saya dituduh kayak begitu. Dan Aisyah anak kandung saya, anak kandungnya Abu Bakar. Wala unfiquhu binaf'in abadan. Wala anfa'uhu
dan aku tidak akan memberikan kemanfaatan kepadanya abadan selamanya. Ba'daladzi qala li Aisyah ma qala. Setelah tuduhan yang dia ucapkan kepada Aisyah, wa adkhala 'alaiha ma adkhala. Setelah dia mengintervensi kepada Aisyah apa yang telah dia intervensi. Qalat fa anzalallahu fi dzalika, Aisyah berucap, lalu Allah turunkan ayat wala ya'tadu ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba. Turun ayat ini. Janganlah bersumpah orang-orang yang diberi kelebihan, orang-orang yang diberi rezeki yang longgar. Jangan bersumpah untuk tidak memberi bantuan kepada kerabat sakno. Qalat mengucap Aisyah, faqala Abu Bakrin, wallahi inni la uhibbu an yaghfirallahu li. Demi Allah, sungguh aku benar-benar suka jika Allah mengampuni saya. Maka saya pun juga suka mengampuni keponakan. Abu Bakar Mas Jembar Dodo. Sama enggak usah ngaku-ngaku. Anak putune Abu Bakar. Enggak usah ngaku-ngaku. Sanak familinya Abu Bakar. Enggak usah ngaku-ngaku keturunan sanak familinya Abu Bakar. Kalau tidak mewarisi karakter lapang dada. Lesek ngamuan. Apa ngamuan? Kulo sanes keturunan Abu Bakar ngono ya. Wong ngamuan ya. Emosi ya. Farajja'a ila Mistah nafaqatahu. Lalu Abu Bakar kembali memberikan bantuan kepada Mistah allati kanat yunfiqu alaih, yang mana dahulu bantuan itu dia berikan pada Mistah. Wa qala wallahi la anzi'uha minhu abadan. Abu Bakar mengucap, demi Allah, aku tidak akan mencabut bantuan itu dari Mistah abadan selamanya. Sopo ngerti terus diberi bantuan rezeki yang barokah. Bendino mangan rezeki barokah, suwe-suwe karakter jeleknya pelan-pelan hilang. Ya. Kalau enggak sampean bantu malah mangane ngawur. Mundak nemen gue mas. Sebaik apapun sikapmu tidak memberi bantuan Mistah kalau kau katakan itu baik. Ya, tetap lebih baik kalau kamu tetap memberi. Ya, memang menelan pil pahit itu ya pahit. Tapi orang yang berlapang dada tetap senantiasa memilih pilihan yang terbaik untuk agamanya. Sepahit apapun. Sanian riwayat kedua, wa akhraja Ibnul Mungdzir. Ibnul Mungdzir meriwayatkan hadis an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Mistah bin Utsatsah mimman tawalla kibrahu min ahli al-ifki. Mistah bin Utsatsah adalah termasuk orang yang melakukan hoak min ahli al-ifki, yakni orang-orang yang melakukan kebohongan, fitnah. Wa kana qariban Abi Bakrin. Nah dia itu kebetulan kerabatnya Abu Bakar. Kan repot begini. Wa kana fi iyali, dan dia itu dalam tanggungan Abu Bakar. Abu Bakar itu sugih nanggung yatim-yatim, orang melarat, ponaan-ponaan. Kene mel aku kabeh. Dadak ana sing mlebes ngene iki. Oh. Fahalafa Abu Bakrin radhiyallahu anhu alla yunilahu khairan abadan. Lalu Abu Bakar menuduh untuk tidak memberinya bantuan apapun selama-lamanya. Fa'anzalallah, lalu Allah turunkan ayat, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati
ayyutu ulil qurba. Jangan bersumpahlah orang-orang yang punya kelebihan rezeki, kelapangan rezeki, untuk tidak memberikan bantuan kepada kerabat, ponaan maksudnya. Fa'a'adahu Abu Bakrin ila iyalih. Lalu Abu Bakar mengembalikan Mistah kembali menjadi tanggungannya lagi. Ya wis. Enggak tega melepas, dicorek teko kakaknya. Dimasuk neneng kakane maneh. Waqala, lalu Abu Bakar berucap, la ahlifu ala yaminin fa'ara ghairaha khairan minha illa tahallaltuha. Aku tidaklah bersumpah atas sesuatu, kemudian aku melihat ada hal lain lebih baik dari sumpah itu, melainkan aku lepaskan diri dari sumpah itu. Berarti bayar kafarot, ya. Wa ataitu ladzi wa khair, dan aku lakukan sesuatu yang lebih baik itu. Memang begitu aturannya. Man halafa ala yaminin fara'a ghairaha khairan falyati ladzi wa khair wal yukaffir. Siapa yang kadung bersumpah lalu ternyata melihat hal lain lebih baik, lakukan yang lebih baik itu. Perkara kamu melanggar sumpah, yang bayar kafarot. Zaman sumpah demi Allah, saya akan selesaikan S2, S3 dulu. Enggak akan nikah dulu. Demi Allah. Jadak mari ngono ditimbali bapakmu. Le iki tak rapek negara iki. Iki bocah ayu apal Quran. Sugih. Tapi njaluke sak wulan iki kudu ndang dirabi. Nah kula kadang sumpah. Piye? Lakukan yang terbaik. Perkara kadung sumpah bayar kafarot, ya. Puasa 3 hari boleh, sedekah 10 fakir, miskin masing-masing 1 mud boleh, atau memberikan pakaian kepada 10 fakir miskin. Enteng kan. Wa fi riwayatin ukhra anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam ta'a Abu Bakrin fatalaha alaih. Dan riwayat lain Nabi memanggil Abu Bakar, kemudian Nabi membacakan ayat ini kepada Abu Bakar. Terus menawari, Abu Bakar, maratuwa, jenengan lagi seneng to di ngapura Allah, ya seneng. Lek ngoten nggih jenengan sepuro mistah niku. Ala tuhibbu an yaghfirallahu lak? Tidakkah kamu suka Allah mengampuni kamu? Qala Abu Bakar mengucap bala, iya. Qala Nabi Dawud, fa'fu. Lek ngono mistah ya sampean sepuro wa tajawaz, sampean maafkan. Faqala Abu Bakar la jaram, pasti. Abu Bakar itu tepat ngelendeh atine. Pasti saya ampuni. Tak tempilingi sik ngawur. Iku lek Abu Bakar sumber sari lah. Kalau dendame blas Abu Bakar, ya wis tak sepuro. Wallahi la amna'hu ma'rufan. Demi Allah aku tidak akan menghalanginya bantuan kuntu ulihi qabla al-yaum. Yang dahulu aku memberikan bantuan itu kepadanya qabla al-yaum, sebelum hari ini. Bahkan wa dha'afa lahu ba'da dzalik. Bahkan Abu Bakar melipat gandakan kepada Mistah ba'da dzalik, setelah itu. Ini untung Mistah. Angel. Wis mari nuduh, mari ngono bantuannya bukan mengalir tok, ditambah. Itu dahulu itu ada harta rampasan, faid dalam jumlah besar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang yang cangkem elek, ya, belum banyak berjasa untuk Islam, itu malah diberi banyak.
Nah orang kayak Umar yang dari dulu berdarah-darah, berkeringat, ikut perang, ikut merintis berdirinya negara Madinah, malah enggak diberi. Lalu ada orang yang protes pada Rasul, yang orang ini bibitnya radikalis, bibitnya kaum Khawarij. Wallahi hadhi qismatun ma'udila fiha. Demi Allah ini pembagian enggak adil. Lalu Rasul naik pitam marah. Rasul dituduh tidak adil. Faman ya'dil idza lam ya'dil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul saja kau katakan enggak adil, siapa lagi yang bisa adil? Marah. Terus akhirnya didem-dem lerem, sampun Nabi Abu Bakar, sampun Nabi. Terus akhirnya Nabi pun adem. Laqad udhiya Musa bi aktsar min hadza fasabar. Dulu Nabi Musa pernah disakiti, difitnah, dituduh, ya, dihina-hina lebih dari ini. Toh Nabi Musa juga sabar. Nah kalau Musa bisa sabar, masa Muhammad enggak bisa sabar? Nabi Musa difitnah macam-macam, Mas. Malah dikerjain, ya. Terus katoke dikerjain, diprank. Ngono Nabi Musa ya iso sabar. Kemudian Nabi menerangkan kepada Umar dan yang lain, kenapa ini diberi. Demi Allah saya tahu, orang-orang ini gak diwai Mas, cangkeme elek Mas. Ya, perlu disumpel karo duit ini. Nah saya tahu hakikatan. Sama ini wong antine api-api. Masih gak tak wae wis menengah. Akhirnya Umar lego banget. Ternyata kami itu orang yang menurut Rasulullah hati kami luar biasa. Tapi yang ngono kuwi wong luar biasa kadang harus menelan pil pahit kayak begitu. Ya enggak apa-apa. Demi kemaslahatan bersama, demi enggak ada kegaduhan. Nah, supaya enggak gaduh, cangkem melek iki disumpel. Dan bukan berarti yang enggak diberi itu lantas enggak baik. Terus Nabi itu pernah memanggil Hudzaifah bin Al-Yaman, sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memegang rahasia. Hudzaifah itu dipanggil. Nih, tak beritahu. List tentang catatan orang munafik. Ya cangkem melek itu. Ini orang munafik. Fulan. Jangan diberitahukan pada siapa-siapa. You aja yang tahu. Umar itu suka nguber Hudzaifah. Hudzaifah, apa? Aku termasuk orang. Termasuk list daftar orang munafik. Ya ora oleh rahasia. Wis lah aku doa lho. Rahasia ini. Pesannya ini rahasia enggak boleh diberitahukan. Nah, termasuk akhirnya Umar enggak diberi. Yang kata Nabi, demi Allah saya tahu, sungguh orang yang enggak aku beri, itu karena saya tahu hatinya memang baik. Nah, kalimat-kalimat seperti ini membuka sedikit tabir rahasia. Oh, berarti aku insya Allah gak munafik. Terus tabir rahasia itu dibuka kembali ketika Umar pamit mau umroh. Istadzantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil umroh. Fa'adina li. Saya sowan Nabi pamit pada umroh. Lalu Nabi memberi izin. Terus berpesan, latan sana min tu'aika ya khayya. Ojo lali mendoakan saya di sana. Sekelas Umar dipesani kondungane Kanjeng Nabi. Itu kalau enggak orang baik-baik enggak mungkin dipesani Nabi kondungane Nabi. Nabi ndongane sahabat biasa Mas.
Iki sahabat kongkon dongakne Kanjeng Nabi. Masya Allah. Umar bin Khattab. Lalu dia mengucap, demi Allah, andai pesan suruh mendoakan Nabi itu dicabut. Lalu diganti sapi limusin satu salah. Lek kono tutup limusin unta merah. Ya. Saya enggak mau. Mending enggak oleh sapi limusin. Tapi statement legitimasi itu enggak dicabut. Bagi Umar itu kemuktabaran, reputasi, legitimasi, pengakuan itu jauh lebih penting daripada sekedar materi, harga diri, Mas. Kalau bahasa wong Blitar, mending kelangan bondo, penting ra kelangan rai. Timbang oleh bondo tapi kelangan rai. Bahasa wong Blitar ngene iku, Mas. Larang raiku, Mas. Larang raiku. Ini harga diri. Kon ngemis sepurone, Mas. Di lingkungan keluarga kami, kayak dulu Bayi Ridwan ya Hasbullah bangun masjid, yes, memaksimalkan potensi warga. Penjumatan kon nggawa 2.000-an, enggak usah akeh-akeh. Penjumatan 2.000-an. Dihitung jamaah Jumatan ini 500. 2.000 ping 500 penjumah 1 juta. Ngomong kepada toko bangunan, iki pihak masjid iso nyicil penjumah 1 juta piye? Nggih. Blas ora njaluk ning dalan. Izin, Mas. Izin. Larang raiku timbang njaluk teko dalan. Kayak begitu. Dan tidak minta-minta kepada pemerintah. Perkara tahu-tahu memberi ya terserah. Tapi enggak mau minta. Larang raiku, Mas. Sehingga dengan begitu tetap wibawa. Ya hasbullah ada bupati enggak benar, parah nih. Bupati wedi, Mas. Memang wibawa. Nenek kiai jaluan ana bupati yang nglakoni salah ya. Rawani negara apa-apa wong kebagian. Ya. Itu Ki Hasbullah itu seperti itu. Apa ini? Wis nakal malah dilipat gandakan. Fakana lalu adalah Abu Bakar yu'tihi memberikan kepada Mistah ni'faima 2 kali lipat barang karena yu'tih yang dahulu dia berikan kepadanya. Wujul qiraat. Awalan qara'al jumhur wala ya'tali. Mayoritas para ahli qiraah bacanya wala ya'tali, jangan bersumpah. Ala wazni ifta'ala ta'il. Wa qara'al Hasan wa Abul Aliyah. Imam Hasan, Imam Abul Aliyah bacanya wala yata'alla bihamzatin maftuhah wala yata'alla, bukan yata'alla, wala yata'alla ma'atas ditilam ala wazni yata'alla wa huwa mudhari'u ta'alla, dan yata'alla itu mudhari' ta'alla yata'alla bima'na halafa, maknanya juga sumpah. Sitok ifta'ala, sitok tafa'ala, ta'alla ya ta'alla, tafa'ala ya tafa'alu, itu. Qala syair, ta'allab nu'ausin hilfatan li yaruddani, ila niswatin liya ka'an, ila niswatin li ka'annahunna maqaidu. Ta'ala bersumpah Ibnu Aus diambil dari kitab Ruhul Man. Hilfatan dengan benar-benar sumpah. La yarudduni, bukan yarudani. Benar-benar dia akan mengembalikan aku ila niswatin kepada perempuan-perempuan
li perempuan-perempuan milikku. Ka'annahunna seakan-akan si perempuan-perempuan itu hamzah apa ain. Seakan perempuan-perempuan itu maqaid. Mereka wibawa seakan mereka komandan-komandan, qaid. Wadil qira'atu tu'ayyidu al-makna al-awwal ya'tali. Bacaan ya ta'ala ini menguatkan makna bacaan yang pertama ya'tali. Beda wazan tapi maknanya sama. Sitok ifta'ala yafta'il, sitok yatafa'ala yatafa'alu. Dari lafad yang sama. Walaysa kama qala Abu Ubaidah innahu minal alwu. Dan tidak seperti yang diucapkan Abu Ubaidah bahwa katanya itu dari sulasi ala ya'lu alwan biwazni ad-dalwi dengan wazan dalwan bimakna la yuqassir dengan makna jangan pepeko, jangan teledor. Wastashhada biqaulih dan dia berdalil dengan firman Allah Ta'ala la ya'lunakum khabala. Mereka tidak teledor. Fa inna sababan nuzul yu'ayyidu ra'yal awal. Karena asbabun nuzul ini menguatkan pendapat yang pertama bahwa ya ta'ala itu dari wazan tafa'ala ya tafa'alu yang maknanya sama dengan iktala ya'tali wala ya'tali. Sanian yang kedua, qara'al jumhur an yu'tu wa qara'a Abu Haywah an tu'tu pakai tak mukhatab ala tariqil iltifat wal ya'fu wal yasfahu. Qira'atul jumhur bil ya, bacaan jumhur dengan ya. Wa qara'al Hasan wa Sufyan bin Hasan Husain wal ta'fu wal tasfahu pakai antum bita'il khitab ala wifq qauli sesuai dengan firman Allah ala tuhibbun antum apa hum? Antum kan? Nah, ada bacaan yang lain juga disamakan antum semua. Ya. Rabi'an qara'al jumhur yauma tashhadu bitta pakai taknis. Wa qara Hamzah wal Kisai yashhadu pakai ya muzakkar. Bacalat ta qalal alusi wajhu zahir. Alasannya nyata. Karena memang muannasnya muannas bukan muannas hakiki. Hanya muannas majazi al-sinah jamak taksir kan? Karena muannas majazi fi'ilnya dibuat muzakkar boleh, dibuat muannas juga boleh, wong hanya majazi. Khamisan, qara'al jumhur dinahumul haqqa bil fathi ala annahu sifatun lid-din. Membaca fathah al-haqqa bahwa al-haqqa itu sifat dari lafaz ad-din. Bimakna hisab. Din maknanya hisabahum al-adla. Hisab yang adil. Tapi wa qara'a Mujahid wal A'mash dinahumul haqqu biraf'il qaf merafa'kan al-haqqu ala annahu sifatun lil ismil jalil bahwa lafaz al-haqqu itu na'at dari asma Allah. Nah, apa? Yuwaffihimullahu. Nah, Allahu kan fa'il dari yuwaf. Allahu fa'il dari yuwaffi. Lalu al-haqqu itu na'at dari Allahu. Bukan na'at dari dina. Wa yajuzul faslu bil maf'ul bainal mausuf wa sifatihi. Dan boleh memisahkan dengan maf'ul, dipisahkan antara mausuf dan sifatnya. Wa yusbihul makna, jadilah maknanya seperti ini. Yauma idzi yuwaffihimullahu al-haqqu dinahum. Gitu. Hari itu Allah yang maha hak, al-haq na'at dari Allah. Allah yang maha hak
memberikan balasan sepenuhnya. Dinaum balasan untuk mereka.